Welcome back to my channel guys. Selamat datang di channel saya. Untuk para subscriber baru maupun subscriber lama, dalam video kali ini saya akan membahas tutorial mengapa meteran kita tiba-tiba error, tidak mengisi token padahal meterannya tidak ada rusak. Sebelum lanjut videonya lebih dalam, saya mohon untuk perhatikan baik-baik. Jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan setelah menonton video ini, banyak pertanyaan mengulang dari awal. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Oke guys, dalam video kali ini saya akan membahas mengapa meteran kita tiba-tiba error dan tanpa ada gejala kerusakan pada layar monitornya. Jadi sebelum lanjut ke videonya, mungkin saya akan menginformasikan mengapa channel ini lama tidak diupload video atau tidak ada melakukan aktivitas di dalam channel saya, dikarenakan ada sedikit problem. Jadi mohon maaf sebelumnya. Dan baru sekarang dan hari ini saya bisa membuat konten. Jadi kalau bagi subscriber yang bertanya-tanya mengapa tidak konten, ya tadi ada problem sedikit. Jadi next kita lanjut ke videonya. Jadi mengapa tadi itu ya kita melakukan pengisian token, sudah beli token terus kita masukkan pada meteran kita ini gagal. Sebabnya ada dua penyebab utamanya. Karena PLN untuk di Indonesia ini meluncurkan program namanya KCT. Jadi dia mengontrol melalui jaringan untuk pelanggan yang ada indikasi pemakaian subsidi atas nama orang lain dan lama tidak melakukan pengisian token. Jadi masalahnya dua. Satu, meteran pada rumah Anda terjadi indikasi bahwa pemakaian subsidi bukan nama aslinya. Yang kedua kalinya dikarenakan lama tidak melakukan pengisian token. Lama pengisian token ini dalam jangka waktu lebih dari 2 bulan. Jadi kalau kita tidak mengisi token selama 2 bulan pada meteran kita ini, maka secara otomatis ketika kita membeli token baru, kita coba input ke dalam mesin meteran ini, dia akan gagal, tidak mau. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apabila meteran pada rumah kita itu terdapat indikasi pemakaian subsidi atas nama orang lain, maka secara otomatis dia akan menolak juga kalau kita isi token. Jadi solusinya hanya menghubungi posko terdekat, posko pelayanan PLN terdekat. Biasanya setiap daerah itu tetap ada, atau langsung ke kantor cabangnya bisa juga. Kalau solusi dari jarak jauhnya nggak bisa, soalnya program tuh dia mencakup wilayah daerah saja, dia tidak bisa mencakup wilayah luar. Jadi program itu hanya bisa kita mintai supaya normal kembali meteran itu pada
posko pelayanan daerah masing-masing. Gejala lainnya, masa yang mengapa bisa tidak ngisi token ya, tidak ngisi token itu bisa jadi error meterannya, padahal tidak ada bacaan periksa atau tulisan error di sini ya. Masanya kita kan kadang-kadang sekali ngisi token itu bisa 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan baru kita isi. Mungkin dikarenakan rumahnya kosong atau sudah lama ditinggalkan. Nah, itu bisa terjadi error dia, karena sistem pelacaan jaringan ini dia secara otomatis, bukan karena ada laporan baru dia telacak, tidak, dia secara otomatis programnya diluncurkan secara, jadi melacak melalui jaringan dia. Apabila kita tidak mengisi token dalam jangka waktu lama, maka dia harus minta program ulang, jadi error dia meternya. Jadi bukannya kita beli token itu token kadaluarsa, tidak. Kadang-kadang mungkin banyak orang yang memarah-marahi agen token di daerah kita masing-masing kan, karena tidak tahu mengapa meteran kita tidak mau dimasukkan token, padahal tidak ada gejala rusak dan tidak ada timbul kerusakan pada layar monitor KWH-nya. Selama saya bertugas di PLN ini, itulah masalahnya baru-baru ini, dan program ini baru diluncurkan di tahun 2021 ini, tepatnya sekitar bulan Juli 2021 sudah muncul program pelacaan otomatis melalui jaringan. Untuk mengetahui indikasi atau kerusakan kita ini, untuk bahwa meteran kita ini ada subsidi atau tidak, atau ada tarif-tarif tertentu, itu bisa kita lihat pada pembelian token kita. Untuk meteran yang tarif normal, tidak bersubsidi atau dengan tarif-tarif tertentu, dilambangkan dengan kode R1MT dengan daya tertentu pada KWH Anda. Untuk tarif-tarif subsidi dan tarif-tarif tertentu, dilambangkan untuk subsidi orang yang kurang mampu, dilambangkan dengan R1T, sama dengan daya pada KWH Anda. Tapi biasanya kalau subsidi untuk orang tidak mampu ini, dayanya hanya 450 volt dan 900 volt. Karena kalau lebih dari itu dia bukan subsidi orang miskin, itu subsidi dengan tarif bisnis dengan kode B1T 1300 volt sampai daya 4400, sampai daya lebih besar lagi itu 77.000 sampai 25.000. Pokoknya daya yang lebih besar itu dia tarifnya bisnis, sesuai dengan permohonan dan pengajuan kita sebagai pelanggan PLN. Untuk subsidi sosial seperti rumah ibadah, sekolahan dan sejenisnya, itu dilambangkan dengan S2T atau S1T. Jadi kalau dia penyalahgunaannya seperti ini, kalau misalnya kita rumah pribadi, kita
kita menggunakan tarif sosial seperti seharusnya pakai meteran sekolahan lah intinya seperti itu, atau ilmu ibadah kita gunakan untuk rumah pribadi. Nah itu nanti bakal kena yang namanya error, kita isi token dia gagal. Makanya itu dia harus sesuai antara keadaan dengan KWH-nya. Jadi kalau nggak sesuai dia pasti secara otomatis jaringan itu akan melacak dia perubahan. Jadi kalau dia tidak mau isi token tuh meternya tidak rusak, dia hanya minta diprogram namanya mutasi koreksi. Mutasi koreksi itu penghapusan atau menstandarkan ulang meteran yang seharusnya. Jadi yang tidak seharusnya itu hilang deh. Seperti tarif bisnis yang atau tarif subsidi tadi tidak sesuai pemakaian. Contoh orang-orang yang mempunyai mobil Pajero atau mobil sampai 2-3 motor ya Kawasaki Z1000 itu, terus rumahnya tuh menggunakan subsidi, jadi tidak sesuai. Itu bisa juga dia mengalami error. Jadi solusinya hanya diprogram ulang, jadi tidak perlu panik, tidak perlu bingung kenapa kok kita beli token dimasukkan gagal, sampai banyak kali dimasukkan gagal terus. Itu gejalanya hanya itu, kecuali ada timbul bacaan periksa. Kalau dia ada bacaan periksa atau ada tulisan rusak atau error, itu memang ada kerusakan. Nah, jadi untuk pertanyaan pada KWH ini nanti kita buatkan videonya, bisa di komen di bawah. Jadi saya akan lihat, jadi tahu apa yang mau ditanyakan. Jangan lupa dukungannya untuk subscriber lama, di like, komen, untuk pendatang baru di subscribe dan di share. Sampai jumpa di video selanjutnya.